Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan, meneruskan pembahasan yang lalu dari Kisah Para Rasul pasal 17. Hari ini saya akan baca dari ayat 10 sampai ayat yang ke-15, Paulus dan Silas di Berea. Saya akan bacakannya untuk saudara sekalian. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datanglah juga mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai ke Athena, lalu kembali pula dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Berbahagia kita yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan merenungkannya, melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita membahas firman Tuhan ini. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh kembali belajar firman-Mu. Dan hari ini kami mau belajar dari orang-orang Kristen yang ada di Berea. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami supaya melalui firman Tuhan ini kami diberitahu betapa pentingnya kami menyelidiki kitab suci. Berkatilah hamba-Mu dalam segala kelemahan dan kekurangan. Mohon pertolongan Roh Kudus memimpin PA ini, dan kiranya lebih banyak daripada yang bisa dikatakan manusia. Engkaulah yang berkata-kata dalam setiap hati saudara-saudara yang membaca firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, demi Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon pimpinan Tuhan. Amin. Nah saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah lanjutan dari apa yang sudah kita baca pada minggu yang lalu, yaitu bagaimana Paulus dan Silas memberitakan Injil di Tesalonika. Di akhir pemberitaan Injil di Tesalonika, terjadi huru-hara yang sampai membuat saudara-saudara yang menyelamatkan Paulus dan Silas, salah satunya kita kenal namanya Yason, ditangkap dan kemudian dihadapkan pada pembesar-pembesar kota di Tesalonika. Tetapi nampaknya Yason adalah seorang yang terkemuka juga, dan dia memberikan jaminan bahwa apa yang diajarkan Paulus dan Silas itu tidaklah membahayakan siapa-siapa. Mereka memberitakan kebenaran. Mereka dibebaskan, dan seperti kita baca di ayat ke-10 itu, malam itu juga, maksudnya setelah Yason dan saudara-saudara dibebaskan, saudara-saudara itu kemudian menyuruh Paulus dan Silas pergi keluar kota, dan mereka pergi ke Berea. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat peta Alkitab ini, kita tahu bahwa Berea itu ada di barat daya, begitu ya, barat selatan dari Tesalonika. Jaraknya kira-kira 65 km. Kota ini lebih kecil dari kota Filipi dan Tesalonika. Seperti di Filipi dan Tesalonika, ada banyak orang Yahudi di kota Berea ini, sehingga mereka juga menemukan tempat ibadah orang Yahudi. Dan seperti biasanya, Paulus dan Silas memulai pemberitaan Injil di sinagog, di tempat ibadah
orang Yahudi ini. Nah, tetapi di dalam ayat 11 itu menarik. Ada perkataan seperti ini. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Nah, saudara-saudara, ketika mereka memberitakan Injil, kali ini mereka mendapatkan sambutan yang baik, ya. Orang-orang Yahudi yang katanya lebih baik hatinya daripada orang-orang di Tesalonika. Nah, kata lebih baik itu dalam bahasa Inggrisnya itu pakai noble, ya. Noble heart. They have noble heart more than orang-orang Tesalonika. Nah, saudara-saudara, jadi kata lebih baik hatinya itu sesungguhnya kalau dalam terjemahan Kamus Umum Bahasa Indonesia itu lebih mulia artinya. Lebih luhur hatinya, ya. Mempunyai tingkatan hati yang lebih tinggi, begitu ya. Luhur, mulia itu menunjukkan mereka mempunyai hati yang tingkatannya lebih tinggi. Lebih baik itu bukan karena mereka baik hati, tetapi lebih tinggi nilainya, begitu ya. Kenapa kok bisa begitu? Nah, Lukas mencatat dua hal. Yang pertama, sebab mereka itu menerima dengan rela hati, ya, apa yang diberitakan oleh Paulus dan Silas. Mereka terbuka, ya, mereka antusias, ya, mereka tertarik untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka ada kehausan rohani. Nah, bukan cuma mereka tertarik mendengarkan firman Tuhan dan mungkin juga kesaksian Paulus, tetapi mereka juga yang kedua menyelidiki. Ya, menyelidiki itu menunjukkan mereka memperhatikan baik-baik, mendiskusikannya, gitu ya, membaca ulang untuk menemukan benarkah semua yang dikatakan itu. Dikatakan siapa? Paulus dan Silas. Saudara-saudara, artinya mereka bukan cuma sekedar menerima pemberitaan Injil dari Paulus dan Silas lalu jadi percaya, tidak. Tetapi mereka reasoning, mereka menalarnya, mereka memperhatikan baik-baik, mereka menanyakan hal-hal yang tidak jelas, mereka menyelidiki, dan itulah yang membuat hati mereka itu menjadi hati yang lebih luhur itu, ya. Dua hal itu. Nah, saudara-saudara, setelah orang-orang itu menyelidiki, lalu banyak orang menjadi percaya. Ini menarik, ya. Dalam ayat 12 dikatakan banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Dan kalau kita membaca orang-orang yang menjadi percaya itu, kita mengerti bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi yang hatinya lebih baik dari itu. Lalu ada perempuan-perempuan terkemuka yang artinya punya kedudukan atau kaya. Juga orang-orang Yunani yang nampaknya terpelajar, ya. Karena mereka bisa meneliti kitab suci, menyelidiki. Mereka ngerti filsafat barangkali, ya. Orang terpelajar itu. Dan mereka menjadi percaya dalam arti menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan seperti di Tesalonika, mereka kemudian menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Mereka nanti bahkan menyelamatkan juga Paulus dan Silas, ya. Mereka mengantarkan Paulus sampai ke tepi laut, bahkan menyertai Paulus sampai ke Athena. Ini menunjukkan kedekatan, ya. Nah, saudara-saudara, apa itu dalam Alkitab tentang hati yang luhur itu? Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca firman Tuhan, kita akan menemukan yang dimaksud dengan hati yang luhur itu sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, hati yang seperti anak-anak itu, ya. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 18, barang siapa yang menyambut aku seperti anak-anak kecil ini, merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Apa itu menyambut aku seperti anak-anak kecil ini? Menyambut pengajaranku, menyambut firmanku dengan hati yang terbuka, dengan hati yang tulus, ya, dengan hati yang gembira, yang hati yang menikmati, hati yang ingin tahu. Itulah anak-anak yang selalu bertanya kepada kita segala sesuatu. Petrus
juga mengatakan hal yang sama di dalam 1 Petrus 2 ayat 2, saudara-saudara. Hendaklah kamu seperti bayi ya, yang selalu rindu akan air susu yang murni dan yang rohani, yaitu firman Allah, pengajaran akan firman Allah. Sebab dengan begitulah kamu akan bertumbuh dan beroleh keselamatanmu. Ya, Paulus berbicara kepada Timotius. Timotius, sejak kecil, ya sejak anak-anak, ya engkau sudah kenal akan kitab suci, akan firman Tuhan, ya. Engkau mengenal kebenarannya dan engkau dituntun pada keselamatan oleh firman Tuhan itu. Nah, saudara-saudara, hati seperti anak-anak itu adalah gambaran hati yang rendah hati, ya, yang tidak sombong, tapi juga hati yang lemah lembut, ya, hati yang mau diajar, hati yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika dia berkata, belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Nah, saudara-saudara, begitulah seharusnya kita itu menerima firman Tuhan. Oleh karena itulah ada orang-orang Yahudi, ya ini menunjukkan sebuah kerendahan hati dari orang-orang yang merasa dirinya religius, ya, punya warisan budaya firman Tuhan, punya warisan budaya rohani. Tetapi ketika mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh Paulus, mereka mendengarkan dengan rendah hati. Mereka tidak menolak karena merasa dirinya hebat, ya. Mereka percaya pada Tuhan. Demikian juga ada orang-orang Yunani, saudara. Orang-orang Yunani itu menunjukkan orang-orang yang terpelajar, mengerti filsafat. Mereka adalah orang-orang barangkali Romawi yang menganggap dirinya punya kedudukan lebih tinggi dari warga negara yang lain. Tapi ketika mereka mendengarkan Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan, mereka dengan terbuka mendengarkan, meneliti dengan baik, mereasoningkan atau merenungkan kebenarannya, mendiskusikannya, menelaah, dan kemudian mereka juga menjadi percaya. Ini membuktikan firman Tuhan itu masuk akal, saudara-saudara, ya, bukan kebodohan, tapi sesuatu yang bisa dinalar dengan baik, ya. Dan juga ada perempuan-perempuan terkemuka, ya, orang yang punya harta, punya kedudukan, tapi mereka rela mendengarkan firman Tuhan. Dan mereka menyerahkan hati mereka untuk percaya dan menerima Yesus. Orang-orang ini mempunyai hati yang lebih luhur, lebih mulia, lebih baik. Sebab mereka mempunyai hati seorang anak, ya, untuk membaca firman Tuhan. Nah, dari sini kita mengerti bagaimana kita harus membaca Alkitab, ya. Nah, tapi ada aspek yang lain yang kita lihat di sini, saudara-saudara. Jadi sesungguhnya kalau kita mengerti jemaat mula-mula di daerah Makedonia yang jadi orang-orang Eropa ini, sesungguhnya yang menjadi percaya itu sesungguhnya banyak orang-orang yang pandai, yang terkemuka, orang-orang yang punya kedudukan, punya kekayaan nampaknya, saudara-saudara. Berbeda dengan anggapan-anggapan bahwa orang-orang Kristen mula-mula itu adalah orang-orang miskin, budak-budak yang tidak ngerti apa-apa. Nampaknya bukan seperti itu ketika Injil diberitakan di daerah Makedonia, ketika Injil diberitakan di Eropa. Justru orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang pandai, yang menerima Injil. Dan karena itu kita tidak heran, saudara-saudara, bagaimana Injil itu kemudian diberitakan dengan luas di Eropa, menghadapi tantangan-tantangan kesukaran. Mereka tidak menyerah karena sesungguhnya mereka mengerti dengan baik apa yang mereka percayai. Dan nampaknya orang-orang yang punya kedudukan, punya kekayaan, punya kepandaian ini menjadi support system, ya, menjadi pendukung-pendukung dari pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para rasul yang datang dari Yerusalem. Orang-orang ini mempersembahkan barangkali hartanya untuk memenuhi kebutuhan perjalanan-perjalanan Paulus dan sebagainya. Seperti yang kita tahu nanti
dalam perjalanan sampai ke Roma. Ya. Nah, saudara-saudara, kemudian di ayat 13 dan 15 kita menemukan halangan yang kemudian muncul lagi, ya. Bagaimana orang-orang Yahudi yang di Tesalonika itu ketika mendengar firman Tuhan diberitakan di Berea dan banyak orang menjadi percaya, mereka dengan sengaja datang, ya, dan buat keributan, menggelisahkan hati orang-orang di Berea dengan menyampaikan mungkin fitnahan-fitnahan pada Paulus dan Silas, dan itu membuat saudara-saudara di Berea itu merasa tidak nyaman. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk meminta Paulus meninggalkan Berea supaya tidak dianiaya. Dan kemudian mereka mengantarkan Paulus ke Athena. Tetapi firman Tuhan beritahukan pada kita, Silas dan Timotius tinggal di Berea. Nampaknya sementara Paulus pergi ke Athena bersama dengan saudara-saudara yang menyertainya, Silas dan Timotius memberikan pengajaran-pengajaran lebih lanjut, ya, kepada orang-orang di Berea itu. Dan kita nanti tahu bahwa Paulus sesampainya di Athena kemudian minta Silas dan Timotius juga menyusul dia. Nah, itu akhir cerita di Berea ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari, saudara-saudara? Saya ingin menyoroti satu hal aja, yaitu pentingnya PA. Saya berterima kasih untuk semua teman-teman yang bersama-sama PA sampai hari ini, ya. Belajar firman Tuhan urut dari Kisah Para Rasul pasal 1. Bahkan mungkin ada yang sudah mengikuti sejak zaman Matius dulu, ya. Sejak zaman pandemi, sungguhnya PA kita dimulai. Nah, saudara-saudara, PA itu penting. Karena PA itu adalah singkatan dari pemahaman Alkitab atau penyelidikan Alkitab. Melalui PA ini kita membaca firman Tuhan, lalu meneliti latar belakangnya, barangkali beberapa kata. Saya sadar, saudara-saudara, saya tidak bisa memberikan sangat banyak karena saya juga terbatas dalam pengetahuan. Tapi saya harap dengan PA seperti ini, saudara jadi tahu lebih dalam, dan itu memancing kerinduan saudara untuk ingin tahu lebih dalam lagi bagian-bagian firman Tuhan. Dan saudara boleh mencari sumber-sumber yang lain, ya. Saudara yang punya gereja yang lain bisa tanya pada pendeta, penginjil. Teman-teman di GKA bisa tanya pada kami di hamba-hamba Tuhan di gereja, ya. Tetapi saya ingin menasihatkan cari sumber-sumber yang baik, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan supaya saudara mendapatkan ajaran yang sehat. Nah, saudara-saudara, kita sadar bahwa saat ini kita mempunyai banyak tantangan untuk mendalami firman Tuhan. Ada gadget yang membuat kita itu lebih tertarik untuk melihat hal-hal yang lain daripada membaca firman Tuhan, ya. Sukar sekali hari ini orang untuk duduk membaca firman Tuhan atau buku. Mereka lebih senang melihat gadget-gadget karena para influencer, para konten kreator itu membuat hal-hal yang menarik di gadget kita, ya. Entahlah itu bentuknya pendek-pendek atau sinetron atau apa aja. Saudara-saudara, berita-berita yang lain. Saudara-saudara, mari kita kembali belajar, mengingatkan diri. Kita butuh membaca firman Tuhan. Yang berikutnya, barangkali kita membaca firman Tuhan, tapi kadang-kadang kita ini membacanya dengan harapan lebih instan, gitu, ya. Kita lebih berharap ajaran tokoh-tokoh, ajaran-ajaran yang mereka yang relevan dengan kehidupan saat ini, gitu, ya, dengan khotbah-khotbah yang menarik, gitu. Ada yang salah? Enggak, saudara-saudara, saya kira itu ajaran-ajaran yang baik. Tetapi kadang-kadang itu tidak membuat kita membaca firman Tuhan dengan utuh. Itu, ya. Saya berharap saudara belajar juga di samping memperhatikan topik-topik yang relevan, mari kita belajar firman Tuhan dengan utuh, ya. Karena membaca keseluruhan itu akan buat kita menemukan sesuatu yang prinsipil, gitu, ya. Menemukan suatu gambaran besar apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita orang-orang percaya.
Saya kira Alkitab bukan ditulis untuk dibaca sebagian-sebagian. Saya kira Alkitab ditulis oleh para penulis Alkitab supaya kita membacanya dengan utuh dan mengerti hati Tuhan. Ya, barangkali kita juga tergoda dengan aktivitas-aktivitas rohani. Saya sadar saudara-saudara, kadang-kadang orang itu kalau sudah diajak baca firman Tuhan, wah enggak praktis begitu ya. Enggak usah lah ngomong doktrin-doktrin lagi gitu ya. Lebih baik ini yang praktis-praktis gimana ngatur keuangan misalnya gitu ya. Gimana ngatur kepemimpinan di gereja, ibadah yang baik itu ya apa, milih lagu dan sebagainya. Jadi kita bisa cenderung mau belajar hal yang praktis ya, membaca buku-buku yang praktis ya. Nah saudara-saudara, itu juga baik begitu ya, bukan satu yang salah. Karena kita memang perlu petunjuk-petunjuk yang menolong kita untuk bisa melayani lebih baik atau membuat ibadah lebih baik, kreativitas yang menarik untuk mengajar sekolah minggu atau membuat suasana dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan itu mesti dibaca dengan lengkap. Nah, seringkali yang menghalangi kita itu mendapatkan yang terbaik bukan hal-hal yang buruk, saudara. Tetapi yang menghalangi kita kehilangan yang terbaik adalah hal-hal yang baik. Perhatikan ya, yang menghalangi kita mendapat yang terbaik adalah hal-hal yang baik. Mari kita kembali untuk belajar firman Tuhan. Biar kita berkata seperti Daud, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biar kita berkata seperti pemazmur itu, aku mau merenungkan firman-Mu siang dan malam, itu kesukaanku. Ya, dan itu yang menuntun kita untuk mengerti hati Tuhan, dan itu yang menuntun kita untuk berhasil berjalan dalam tujuan Tuhan. Saya membaca kutipan tentang John Wesley. Saya minta maaf tidak bisa menuliskannya untuk saudara. Dan saya mungkin tidak bisa menerjemahkannya dengan baik. Tapi kira-kira ya, ini yang dikatakan John Wesley tentang Alkitab. Dia berkata begini, saya tidak ragu untuk mengemukakan pendapat saya sebagai orang yang berpikir, begitu ya. Saya menyadari bahwa saya ini adalah makhluk sementara yang sebentar ada lalu akan lewat dan kemudian lenyap. Saya menyadari sesungguhnya ada bagian roh dalam diri saya yang akan kembali kepada Tuhan. Sebab saya ini sementara saja melewati hidup dalam tubuh ini. Dan kemudian saya harus pulang. Karena itu saya ingin pulang dengan selamat. Saya ingin mendarat dengan baik di rumah yang kekal itu. Dan saya tahu Tuhan sajalah yang bisa menunjukkan jalan itu, dan karena itu saya ingin belajar kepadanya. Saya tahu dia menuliskan jalan itu pada sebuah buku, yaitu Alkitab maksudnya ya. Oh, berikanlah saya buku itu, dan biarlah saya menjadi homo unius libri, yang artinya man of only one book, gitu ya. Orang yang hanya perlu satu buku, begitu ya. Biarlah aku di sini duduk sendiri, jauh dari segala kesibukan, untuk membaca dan merenungkan kebenarannya, belajar daripadanya. Dan biarlah bersama-sama dengan Tuhan saja aku mendapatkan tuntunan, mendapatkan jalan ke sorga itu. Saudara, John Wesley menekuni membaca firman Tuhan. Sebab bagi dia itulah yang terpenting di dalam hidup yang sementara ini. Saudara, berapa banyak waktu kita untuk cari uang? Banyak ya. Berapa banyak waktu kita untuk rekreasi? Banyak. Berapa banyak waktu kita untuk mengerjakan hal-hal yang kita sukai bersama keluarga? Banyak. Pertanyaannya, berapa banyak waktu kita untuk sendiri bersama Tuhan?
meneliti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang menuntun kita untuk pulang ke sorga, keselamatan, kebenaran yang menuntun kita mempunyai hidup yang lebih baik, yang menjadi berkat bagi sama kita, bagi anak-anak kita, bagi gereja kita, bagi bangsa dan negara kita. Saudara, mari kita belajar merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar dari saudara-saudara di Berea, bagaimana mereka mempunyai hati yang lebih mulia, lebih luhur, karena mereka memperhatikan firman Tuhan. Kami rindu kami pun punya hidup yang lebih baik, yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sama kami. Biar firman-Mu menuntun kami. Terima kasih untuk firman hari ini, tuntunlah kami berjalan dalam kebenaran-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara. Nanti kita bertemu jam 6 sore dalam Zoom meeting. Teman-teman yang mau tanya atau mau menyampaikan pendapat, mau diskusi, mari kita bergabung. Tuhan Yesus memberkati.